Kalau suasana lagi cerah kayak gini nih, Pals, pas banget nggak sih buat riding? Tapi kali ini gue mau ajak kalian riding kendaraan roda satu. Ini kendaraan one wheels yang namanya Electric Unicycle atau bisa disingkat EUC. Hari ini gue janjian nih main satu roda ini sama Kak Saskia Dinda dari komunitas Voltasi Indonesia. Kayak itu seru banget, makanya gue gak sabar banget nih pengen cobain. Yuk Pas, langsung aja tanya-tanya tentang kendaraan unik ini. Wah, keren banget. Apaan nih, Kak? Mau lihat dong. Hai Kak, kenalan dulu, siapa namanya? Saskia. Aku Mayang. Hai Kak, Mayang. Wah, ini keren banget. Halo Black Pals, gue Saskia dari Voltasi. Gue tahu EUC awalnya di US sudah banyak dipakai, terus ternyata di Indonesia udah mulai dipakai juga gitu kan. Apa nih Kak? Aku dari jauh udah ngeliat nih, penasaran banget. Cuma ada satu rodanya ya? Iya, apa nih Kak? Electric Unicycle, disingkat Electric EUC. Unicycle EUC. Kakak main ini sejak kapan nih Kak? Kalau aku jalan 7 bulan. Baru 7 bulan? Iya. Tadi aku lihat udah muter-muter Jawa gitu baru 7 bulan. Iya, baru 7 Wah, bulan. keren banget. Kalau Masnya? Udah 3 tahun, jalan 3 tahun. 3 tahun. Udah bisa ngapain aja nih pakai ini? Kemana-mana. Udah kemana-mana Pak. Naik turun tangga. Iya, Naik turun tangga pakai ini? Iya, ya, tangga tertentu tapi. Bisa off-road juga soalnya. Bisa off-road juga, ini bareng bisa off-road. Aku udah sampai Cisadon naik ini. Cisadon pakai ini. Dulu awalnya itu masih air wheel, jadi speednya masih rendah lah gitu ya. Speednya lebih kencang dan lebih versatile juga untuk di berbagai medan gitu. Nah ini aku pengen tahu nih Kak, kira-kira ini tuh historicalnya gimana sih? Dia tuh pertama kali itu dari negara mana sih munculnya? Sebenarnya dia pertama kali dari US. Dari Jadi US. pabrikan yang pertama kali bikin model ini terus dipasarkan secara komersil itu Segway. Habis itu Segway dibeli sama perusahaan China, Ninebot. Habis itu semua pabrikan China yang bikin. Segway-nya sendiri udah nggak begitu populer untuk electric unicycle. Kalau di Indonesia sendiri, pertama kali keluar tuh siapa yang main? Waktu itu kan banyak yang ambil sendiri dari luar dibawa kayak gitu. FOMO, Jadi, wah ini apa nih main gitu. Jadi kita nggak tahu nih mana yang pertama kali pencetusnya di Indonesia Iya, gitu ya. Oh, dulu ada air wheel, sebelum itu ada Air wheels, oh oke. air wheel yang sekarang jadi koper. Aku taunya koper, nah ya Iya, itu iya, koper. Oh, Tapi speednya masih pelan lah ya. Masih pelan Kalau ini banget. udah kenceng ya. Iya. komunitas di Oke. Indonesia terbesarnya ada di Jakarta, ada UC.Owner Indonesia, itu anggotanya sekitar 220-an, udah seluruh Indonesia. Dan di setiap daerahnya pun mereka juga ada gitu, untuk Medan, Palembang, Bandung, itu udah ada sendiri juga. Hai Pals, to be honest, gue penasaran banget nih karena gue ngeliat di sosmed itu lagi booming banget yang namanya EUC atau Electronic Unicycle. Mana gue datang ke sini, gue pengen belajar main EUC barengan sama Kak Saskia. Ini kalau misalnya aku lihat ya Mas ya, ini kan gak ada pegangannya. Tapi aku tuh pernah ngeliat yang ada pegangannya sama yang kayak skateboard gitu. Itu bedanya apa ya? Itu sama-sama masuk kategori PEV, Personal Electric Vehicle. Oke. Dan itu juga udah ada aturannya juga. Jadi di Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2020 nomor 45 itu ada 5 yang diatur. Nah, jadi electric scooter masuk, yang electric skateboard juga masuk. Nah, ini juga termasuk. Oh. Jadi jenis-jenis EUC itu ada 2 macam, yang non-suspensi dan suspensi. Di 2 jenis ini ada ukuran bannya yang beda-beda, ada yang kecil, sedang, dan besar. Nah, biasanya yang kecil-kecil ini kita nyaman pakai untuk di kota, untuk nyelip-nyelip di macet gitu kan. Nah, kalau yang tengah-tengah, yang 20 inch itu bisa untuk nyelip-nyelip, untuk speeding juga enak gitu kan. Nah, terus kalau yang wheelnya paling besar, yang 22 inch itu paling stabil untuk high speed biasanya. Jadi EUC ini yang kalau suspensi ini udah bisa off-road juga, bisa di kota juga. Nah, kalau mau off-road kita tinggal upgrade bannya aja, untuk tire-nya bisa diganti yang Nobi. Kalau yang di city ride bisa pakai ban street. Berarti kalau misalnya digarisin dari jenisnya itu udah berapa banyak? Cuma satu sih, sama kayak misalnya mungkin motor yang lebih dari cc gitu. Oh, oke. Spesifikasinya aja yang membedakan Betul, ya? betul. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal baterai nih, berapa jarak tempuh si baterai ini kuatnya dan dengan kecepatan berapa nih? Rata-rata untuk semua wheel itu udah di range 100 km ke atas. 100 Dan km ke atas, oke. speednya yang ini 80 km, yang ini bisa 90 km per jam. Bisa balapan dong nih, pakai ini dua-duanya ya? Iya, bisa balap. Oh, lu kalau bisa pakai balap ya, oke. Nah ini kalau mau balapan dengan kecepatan yang berbeda, itu
di gas kah atau dengan keseimbangan tubuh? Keseimbangan tubuh kita, ini kan ada sensor bebannya ke depan atau ke belakang. Oke. Jadi tinggal kita lebih ke depan aja, condong ke depan untuk ngegas, condong ke belakang untuk ngerem. Berarti kalau mau ngebut? Ngebut ya ke depan. Oh, ke depan. Atau sambil duduk. Ini kalau dilihat-lihat ya Mas ya, ini kan warnanya beda nih. Ada yang kuning sama ada yang hologram-hologram gini. Dia tuh bisa dimodifikasi atau bisa di-upgrade gak sih? Kalau untuk aksesoris bisa, Iya. cuma kalau untuk kayak bannya atau speednya di upgrade itu enggak, karena kan udah dikalibrasi dari pabrikan, jadi kita takutnya kalau kita Ini sendiri, ubah-ubah ubah nanti sendiri, mau jadi bahaya iya. gitu ya Kak ya? Oh gitu. Berarti ini nggak bisa di modifikasi kayak misalnya mau ganti-ganti apa gitu? bisanya nggak bisa mungkin di pads, ini Desain namanya power warnanya? pads ya, power Oh, pads, gitu. terus ini ada reflektor, karena kan memang kita ada wajib di peraturan minimal ada reflektornya. Oh, Terus yang bisa diganti mungkin pedal, bisanya ini aksesoris semua yang bisa di-upgrade. Kalau misalnya ini kita mau riding malam, ini bahasanya apa nih kalau jalan-jalan riding. riding sama Iya, ya? riding. Sama. Gila, keren banget. Kalau riding malam itu kan gelap. Kita ada lampu depan. Ada lampu depan, oke. Ada lampu Oh ini ya, belakang juga. lampu depan, lampu belakang. Nah, Stand ada nggak Kak, stand Kak? sen dia kalau cenderung ke kanan dia akan ngedip ke kanan sih. Oh wow. Terus gini. Terus kita juga keren ada banget ya. additional lampu di sini Oh, supaya kalau mau mau- ngesen. Kan mungkin orang masih awam ya untuk lihat di sini gitu. Jadi kita emang inisiatif untuk tambahin additional lampu sama biasanya ada spion. Oh ada spion emang di Ya, ini tangan gitu klakson. spionnya ya? Iya. Wah kayak robot, keren banget bro. Ini klakson Mantap. juga BTW. Oh klakson iya. juga, coba coba punya klaksonnya Kak. Oh Karena kita harus beda kencang sama banget. suara Yang lain ya? kendaraan lain biar orang notice. Oh, Iya. gitu. Karena ini Oke. kan kendaraan listrik ini nggak ada suaranya. Mm-mm. Jadi kalau di jalan kita khawatir orang kalau mau Oke. nyalip gitu. Jadi kudu- Kalau touring gitu Kak, touring ada? Touring ada. Oke, touring ada, keren banget. Kalau touring itu masih pakai HT atau ini bisa buat talking juga nih di jalan? kita biasanya pakai intercom. Oh pakai intercom ya, langsung ya? Sama kayak Oh, anak-anak motor, oke di oke. helmnya ada intercom. Ini kan lecet nih Kak. Iya. Emangnya nggak mahal nih ngebenerin ya? Nggak, kalau ini karena memang cuma aksesoris plastiknya masih bisa diganti. Oh masih bisa Murah diganti. diganti ya? Oke, Iya. kalau diganti berapa sih? Aku mau tahu dulu harga ganti ini berapa? Kalau bagian ininya sih mungkin 600-700-an. 600-700 ya, Iya. oke. Coba gue mau tebak-tebakan harga ya kak ya. Ini ban kan cuma satu, seatnya nggak ada, spion nggak ada, mesin kecil dong nih ya. Ban cuma satu, 20 juta. Kalau Berapa, yang bro? ini enggak, kira-kira kayak 2 kali lipatnya itu. One wheel doang ini, Iya. 2 kali lipatnya berarti 40 jutaan. Iya. Di atasnya lagi. Sekitar 53-an. Kan beda nih bannya. Harga yang ini berapa nih? Ini adiknya. Oh ini adanya nih kakaknya. Iya, betul. 30-an ya? 30 sampai 40-an. 30-40-an. Oh itu lebih mahal yang ini. Ini terbaru, kapasitas baterai lebih gede, Oke. rodanya juga ukurannya di atas dia. Oke. Maksimal speednya ini di 80, yang ini di 90. Dan ini udah fast charging. Tapi di sini bisa buat ngecas nggak? Nggak bisa. Model yang ini nggak bisa. Dia beberapa model lain Ada yang buat bisa ngecas untuk juga. Kayak power bank. Oh, bisa Kita dengerin kan- lagu nggak nih? Ada juga yang bisa. Ada juga yang bisa, tapi ada modelnya LED. Ada yang ngejar di range, ada yang ngejar di untuk performance, ada Ada yang juga yang buat di fun-funnya aja. Iya. Gitu. Oke. Kebetulan ini yang buat performanya. Oh, Jadi range oke. harganya mulai dari 8 juta sampai 65. 65. Paling mahal tuh di 65 ya? Saat ini ya? Saat ini, oke. Tapi ini semuanya udah safety ya, makanya Udah. dipikirin sedemikian rupa. Iya. Terus makanya harganya juga ya segitu make sense lah untuk mesin-mesinnya semua ya kak ya. Sebenarnya komponen paling mahal di baterai. Di di Iya, baterainya ya. Baterai dan board utama. Board Iya, utama. dan mainboardnya dia juga ada gyroscope kan yang bikin dia tetap Balance. Oh gitu. Balance ke depan belakangnya, tinggal Iya. kita doang kanan kirinya. Jadi kalau misalnya kita nggak seimbang, apakah selain kita terjatuh, apakah dia juga akan ikut terjatuh atau dia tetap balance? Iya, depan belakang dia otomatis balance. Kiri kanan kita yang harus ngebalancein sama kayak sepeda. Nopals, hari ini gue banyak banget dapat knowledge baru dan ternyata satu roda itu banyak banget jenisnya. Ada yang pakai setang, ada yang mirip skateboard, dan bahkan sampai ada yang kayak dimainin Kak Saskia ini nih. Kapasitas baterai plus kecepatan motor listriknya ini beragam banget nih. Bahkan ada yang bisa sampai 100 km per jam loh. Kenceng banget ya, Pals? Wah, ini kalau misalnya dilihat-lihat dari segi safety gear-nya udah aman ini Kak? Apa harus ada tambahan-tambahan lagi kayak yang Kakak pakai nih? Helm wajib secara peraturan. Kalau sisanya sih ya karena kita pengen aja gitu. Berarti kalau misalnya bawaan dari si unitnya ini, apakah sudah safety dengan dirinya sendiri?
kebanyakan kendaraan listrik yang kita tahu itu kan rentan terhadap masalah baterai. Baterai, Jadi kan oke. ada kebakaran dan segala macam. Jadi banyak layer protection di battery management system BMS. Terus khusus untuk yang ini karena dia bertumpu pada gyroscope. Nah itu juga ada hall sensor yang bertugas ngatur keseimbangannya. Keseimbangan. Ya, yang terbaru tuh dia tetap bahkan bisa jalan ketika hall sensornya bermasalah. Oh gitu. Jadi ya selalu di-upgrade safety-nya. Berarti dia safety-nya itu akan ngejaga keseimbangan antara ke Depan belakang. Depan belakang. Depan belakang. Sama kayak kita belajar naik sepeda. Jatuhnya kan ke samping bukan Jatuhnya ke depan atau Oh iya belakang. bener, karena tetap menjaga keseimbangan ya. Betul, betul, Oke. betul. Kalau misalnya pemula, itu ada latihan khusus nggak sih? Atau kayak ada step by step-nya harus ngapain gitu? Rata-rata dari 0 sampai bisa jalan tanpa pegangan itu 2-3 jam. Itu non-stop ya. Bohong, beneran 2-3 Beneran. jam langsung bisa? Ada yang lebih cepat juga. Ada yang lebih cepat lagi. Oh, Setengah jam. tergantung dia gimana cara menyeimbangkan tubuhnya. Betul, betul. Untuk skill kita ada macam-macam, ada triknya bisa jalan mundur atau jalan satu kaki atau loncat. Biasanya kita main di skate park atau di jalur off-road yang ada gundukan, itu bisa buat loncat-loncat atau speeding. Ya kebanyakan skill di sini lebih skill yang praktikal, jadi bukan buat ngetrik gitu kan. Level pertama itu sekedar bisa jalan nggak pegangan, bisa start tanpa pegangan. Itu level Start itu level tanpa satunya. pegangan. Oke, itu level 1. Level 2? Level 2 itu Bisa bisa berjalan. jalan secepat orang jalan kaki, jadi pelan banget. Tapi tetap seimbang, tapi Tapi tetap tetap jalan sekitar 10-15 detik ya. Betul. Nah, nanti level ketiga udah mulai down curve kayak turun tangga. Di situ kan udah mulai banyak cabangnya ya. Ada yang ngejar speed, terus ada yang dia memang vertikal. Jadi mainnya di rem gitu terus lompat. Untuk adaptasi di jalanan, kita sesuai peraturan biasanya memang di jalur sepeda. Tapi kalau misalnya ada beberapa kondisi jalanan yang memang di jalur sepedanya ada orang parkir atau orang jualan bahkan gitu kan. Ya mau gak mau kita terpaksa jadinya keluar jalur sepeda dan kita menyesuaikan speed motor yang ada di jalur itu, baru sampai balik lagi kita sesuai sama peraturan yang ada. Ini kan keseimbangan ya. Lurus sih oke. Kalau belok gimana? Apakah dia kayak ikan beloknya gimana Kak? Sebenarnya belok itu tinggal kita badan, Oke. kita main di pinggang ya. Jadi kalau kita badannya ke kiri nanti dia akan ngikutin kalau memang udah lancar. Biasanya kalau misalnya kita ngajarin orang, mereka nanya beloknya gimana. Kita biasanya bilang, coba aja lihat ke tempat arah yang mau dituju, nanti dia belok sendiri. Ini mainnya pakai hati kali nih. Gimana sih cara mainnya? Ada bonding tertentu yang susah oke. dijelaskan. Nyatu sama badan. Wow. Berasa nyatu sama badan. Coba dong, enggak aku pengen tahu nih gimana nih kalau belok nih. Nih kita nyalain dulu. Kayak nyalain Ini kan dulu. kalau nih kondisi off dia kan nggak balancing. Nah kalau udah nyala, nah Oh, jadi Jadi kalau lebih off enteng. dia emang nggak balance ya, Iya. tapi kalau udah nyala baru dia balance sendiri. Iya. Oke, coba naik Balance Kak. depan belakang. Gimana naiknya nih Kak? ini tuh gampang. Gini aja. Wow. Enak banget ngelihatnya ya. Oh gitu beloknya. Sorry. Oke. Puter balik bisa nggak Kak? Putar balik kan belok kan ya? Puter balik Coba tuh saya. iya. Set. Kalau mundur ada beberapa orang yang udah bisa di daerah Teman-teman di Palembang lebih jago trik. Iya. Oh gitu. Jadi Karena emang ada mereka spesialisasinya di sana. komunitasnya emang mempelajari itu ya. Kalau Iya. kamu berarti belum bisa mundur pakai freestyle itu Kak? Belum. Di Jakarta lebih banyak yang ngebut. Iya, kalau aku lebih ke speed sama ini satu kaki. Satu kaki bisa. Coba Kak, satu kaki Kak. Satu kaki. Kenapa ngomong? Kenapa ngomong? Widih, keren. Dah. Ini sama kayak lagi cheers ya? Iya. Selama kamu bermain one wheel ini, kendalanya apa? Kamu dulu Kak. Kalau trouble kita gampang sih ya, misalnya memang nggak sengaja nggak bawa charger, kalau emang lupa terus nggak ngitung estimasi jarak, ya habis ya tinggal. Oh iya benar sih, tinggal diangkat Iya, soalnya sih. ini kan kayak koper jadi gampang. Iya, enaknya itu. Kalau kamu Mas, kendalanya apa nih selama kamu bermain one wheel? So far nggak ada ya. Sejak 3 tahun main belum pernah bocor, nggak pernah kenapa-kenapa. Rusak pemakaian tuh wajar. Ketemu polisi di jalan juga semuanya sportif. Silakan, halo gitu ya. Lewat biasanya gitu kan. Oh iya. Kalau hujan juga dia masih tahan. Oh iya, hujan juga tahan. Iya. Iya. Banjir tahan nggak? Banjir segini, dari sini ke bawah masih oke. Iya. Cuma Oh, kalau oke. Motor berani lewat, kita berani lewat. Oke, kalau banjir banget diangkat aja gitu ya? ya digotong. Oh, diangkat aja. Kak, ini kan kamu berarti dari komunitas Jakarta ya? Dari satu komunitas sendiri itu dia ada incer prestasi nggak sih itu? Atau kan dari komunitas biasanya ngadain lomba-lomba gitu ya? Kayak gitu ada nggak sih?
event internal sih kita berapa kali bikin ya. Oke. Cuma untuk yang open for public sih memang lagi direncanakan. Kalau di luar sana sih udah banyak. Iya, Cuma yang di Indonesia memang belum ada yang menggerakkan. Cuma emang rencana dalam waktu dekat kita berharap itu bisa terwujud sih. Kalau misalnya buat daily use kayak ke kantor, worth it gak sih? Nggak harus yang segede ini juga, tapi Oke. overall worth it. Kita nggak perlu bayar bensin, kita nggak perlu bayar parkir, kita nggak perlu susah nyari parkir. Bentar lagi disuruh abang parkir bayar ini. Separoh. Separoh. Oh, karena cuma satu doang ya? Ya, ngitung roda, Oke. ngitung roda. Oh. Kak, ini baterainya tuh sekali ngecas kira-kira berapa ya kalau dirupiahin ya, Kak? Kalau dirupiahin sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah aja untuk 150 km. Tapi kalau di mall-mall dia udah bisa parkir belum sih? Kita biasanya bawa ke dalam Kita ini bawa. ada Emang trolley boleh? handle-nya. Makanya nggak bayar parkir karena kemana-mana kita bawa kan. Oh, irit Di banget. kantor taruh di bawah meja, sambil dicas pakai listrik kantor. Di Keren-keren. rumah. Gratis. Untuk daily ini sangat worth it karena ini sangat compact, praktis, hemat juga. Keluarin dari rumah tuh bahkan gampang banget gitu kan. Nggak perlu manasin, udah bisa langsung gas gitu. Keren-keren. Aku pengen cobain dong, Kak. Buru-buru, Kak. Gimana caranya, Kak? Tips and triknya buat kalian yang baru belajar bisa gabung ke komunitas dulu biar ada yang dampingin pas latihan. Kakak, jangan dilepas, Kak. Iya. Kalau untuk maju tinggal badannya condongin ke depan. Itu gini ya? Iya. Kalau dilepas sih nggak bisa. Pokoknya ini harus lurus. semakin dia aku terlalu maju, semakin dia Iya. ini ya. Mundur lagi mundur. Satu tangan. Tangan ya. Wah. Wah, itu belok namanya. Kan nge-twist kan? Oh, Iya, gitu. Oh. Jangan lupa untuk tetap safety, pakai protektor semuanya karena kalau udah jatuh sayang waktunya recovery-nya lama, mending waktunya buat riding UC. Nah, udah belok itu rasain beloknya kan kalau mau belok tekan kanan dikit Oke. doang kan. Gitu Terus kalau cara kalian belok. udah belajar dan udah mulai bisa, jangan pernah nyerah, terus cobain nanti sampai dapat fun-nya kalian akan puas banget dan worth it buat semua capeknya. Gila. Susah banget, Kak. Gimana? Aku ngelihat kamu kayak muter udah enak banget. Kayak paha aku kencang deh langsung deh habis ini deh. Emang Tapi kayak tuh- gitu ya kalau awal-awal? Awal-awal aja, tapi kalau udah bisa lancar kita jarang keringetan sih. Jarang Ya, keringetan. karena kan kena angin. Malah kita tuh Oh, iya, pengennya betul. jalan terus. Kalau berhenti kan gak kena angin. Iya. Pengennya jalan terus Oh, bawaan. iya bener-bener. berhenti. Dan setelah gue coba ternyata sulit dan emang ngatur keseimbangan tubuh tuh susah banget. Apalagi untuk pakai si satu roda ini kita harus berdiri dengan menyeimbangkan keseimbangan tubuh kita sendiri. Satu kata, selama ini kamu 8 bulan. Iya. Buat selama 8 bulan kamu udah bermain IUC ini. Nagih. Nagih. Udah deh, udah cobain. Ayo kita main lagi, Kak. Naik, Kak, go. naik, Kak. Nah, Bos, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Black Experience. Sampai ketemu lagi. Terus kok turunnya gimana, Kak? Gak tahu cara turun. Turunnya nggak tahu gimana.